Selamat siang semuanya, umat KKI yang berada di dalam gereja Ola dan juga rekan-rekan yang bergabung lewat Zoom. Kita akan memulai misa Minggu Biasa ke-20, akan dipimpin oleh Romo Albertus Joni dari Milwaukee dan dibantu oleh Deacon Panca dari OLE. Marilah kita berdiri dan menyanyikan lagu pembukaan. Saudari-saudara yang diberkati Tuhan, kita awali perayaan suci ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan sertamu dan bersama rohmu. Saudari-saudara, kita hari ini merayakan hari yang sangat luar biasa. Kita bersama-sama mengenangkan kembali rahmat Tuhan
lewat kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai, yang hari ini kita rayakan 75 tahun berdirinya. Tentu bukan sebuah perjalanan yang singkat. Tentu bukan juga sebuah perjalanan yang mudah. Tetapi kita tetap yakin bahwa di tengah semua itu, Tuhan berjalan menyertai. Maka saudari-saudara, kita awali misa syukur Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini, terutama di tahun yang sangat istimewa, di tahun ke-75 ini, dengan pertama-tama mohon ampun dan rahmat Tuhan, agar kita layak merayakan peristiwa keselamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus Bapa datang di dunia untuk menyelamatkan semua orang. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau memanggil semua orang untuk bersatu denganmu tanpa pandang bulu, tanpa mengucilkan atau mengasingkan siapapun. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah menyerahkan dirimu, menanggung sengsara dan wafat, namun bangkit demi kebahagiaan semua orang. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah berdoa. Dalam perayaan Ekaristi ini kita mengintensikan Ekaristi untuk Yoshiko dan Ko Robert yang berulang tahun di tanggal-tanggal ini. Kita bersyukur pada Tuhan untuk kehadiran mereka di tengah kita, untuk rahmat kehidupan. Dan kita juga berdoa bagi bangsa dan negara kita. Semoga Republik Indonesia yang kita cintai semakin tegak berdiri dalam keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Allah Bapa yang penuh kasih sayang, cinta-Mu telah memelihara bangsa dan negara kami selama 75 tahun merdekanya. Kami mohon, semoga apa yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu kami, kini kami teruskan dengan semangat Pancasila, semangat gotong royong, semangat persatuan. Kami mohon berkatilah para pemimpin negara, semua elemen bangsa, agar kami bahu-membahu membangun bangsa dan negeri yang kami cintai ini. Semua doa ini kami haturkan kepadamu, demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan pertama. Orang-orang asing akan kubawa ke gunungku yang kudus. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Sebab aku akan membawa ke gunungku yang kudus orang-orang yang menggabungkan diri pada Tuhan untuk melayani Dia dan mengasihi namanya, serta untuk menjadi hamba-hambanya, dan semua yang melahirkan hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang tetap berpegang pada perjanjianku. Mereka semua akan kuberi sukacita di rumah doaku. Aku akan berkenan menerima kurban-kurban dan kurban sembelihan yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Raja semesta, segala bangsa bertepuk tangan, berketika untuk Allah, Raja semesta. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Segala bangsa bertepuk tangan, berketika untuk Allah, Raja semesta. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takwa kepada-Nya. Segala bangsa bertepuk tangan, berketika untuk Allah, Raja semesta.
Bapa tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Aku berkata kepadamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap sebagai kemuliaan pelayananku kalau aku dapat membangkitkan cemburu dalam hati kaum sebangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain kecuali hidup dari antara orang mati? Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dari panggilannya, sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah dan sekarang beroleh kemurahan oleh ketidak mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas semua. Demikianlah sabda Tuhan. Pada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Haleluya, 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 haleluya. Romo mohon berkat. Semoga Allah yang Maha Rahim memberkati Deacon untuk mewartakan sabda belas kasih-Nya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakan Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid datang dan meminta kepada Yesus, "Suruhlah perempuan itu pergi, sebab ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar, Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka bersabdalah Yesus kepadanya, "Hai ibu,
Sungguh besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga dengan pewartaan Injil ini dosa-dosa kita diampuni. Saudari-saudara yang diberkati Tuhan, merdeka! Merdeka! Tidak terasa kita memasuki kembali perayaan 17 Agustus. Dan ini adalah perayaan yang istimewa karena kita tahu bahwa 75 tahun adalah bukan hanya angka yang cantik, tetapi melambangkan usia yang sudah cukup panjang dilalui oleh bangsa kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pengalaman kemerdekaan ini memberi kesempatan kepada bangsa kita untuk membangun rakyatnya, membangun jiwa dan badannya. Sehingga kita lihat sekarang Indonesia dari masa ke masa menjadi negara yang lebih baik, dan lebih baik lagi. Nah, sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, kalau kita berbicara tentang kemerdekaan, saya ingat masa-masa formatio saya ketika di seminari menengah. Ketika saya baru masuk di seminari, saya merasa sangat dikekang. Saya merasa tidak bebas. Karena apa? Setiap kegiatan itu diatur oleh jam. Diatur oleh ketentuan dan peraturan-peraturan yang ada. Kalau sudah jam malam misalnya, setelah doa malam, itu kami harus segera ke pavilion, ke kamar tidur, untuk istirahat. Dan lampu akan dimatikan jam 10.30. Setiap hari seperti itu. Kadang-kadang ketika malam sudah mulai larut, perut terasa keroncongan, maklum masih anak remaja, makannya itu masih banyak. Kadang-kadang ada beberapa seminaris yang memutuskan untuk lompat pagar seminari yang tinggi, lalu membeli nasi goreng. Mencari nasi goreng di luar, dan makan kembali ke seminari. Saya harus mengakui bahwa saya juga pernah demikian ya. Saya bukan seminaris yang baik pada waktu itu. Saya pernah lompat pagar juga untuk beli nasi goreng. Saya tidak peduli dengan aturan-aturan. Saya merasa sangat dikekang, dan akhirnya perut saya lebih memilih untuk lompat pagar. Kemudian saya membeli nasi goreng. Nah, singkat cerita, ketika saya sudah kembali dengan bungkusan nasi goreng, di ujung pagar, di ujung tembok seminari, saya melihat Pater Pamong atau Romo Pamongnya itu sedang jalan-jalan. Pamong itu yang suka keliling ya kalau malam hari dan mengecek apakah anak-anak itu sudah tidur, disiplin atau tidak. Nah, kebetulan di ujung tembok itu saya melihat beliau berdiri di sana. Wah, saya ketakutan itu. Ini bagaimana ini ya? Nasi goreng sudah di tangan. Ini kalau ketahuan ini akibatnya bisa fatal. Jadi saya lompat masuk ke dalam, tapi nasi gorengnya saya masih ingat itu. Saya tinggal di balik patung Santo Paulus. Jadi saya simpan di balik patung Santo Paulus. Di seminari kami ada patung Santo Paulus yang besar, dan persis di belakang patung itu saya sembunyikan nasi goreng itu. Lalu saya mengendap-endap menghindari Romo Pamong yang berkeliling itu. Nah, 1 jam kemudian, tepatnya jam 11:30-an, saya merasa situasi aman terkendali. Lalu saya putuskan untuk turun dari pavilion saya dan mengendap-endap mau mengambil nasi goreng yang sudah 1 jam saya simpan di balik patung Santo Paulus. Apa yang terjadi, teman-teman? Nasi goreng saya itu sudah berantakan itu. Sudah berantakan, rupanya sudah dimakan anjing. Waduh, rasanya sakit sekali hati ini. Waduh, rupanya dimakan anjing-anjing seminari. Mereka
tahu juga ya makanan enak. Nah, dari pengalaman itu saya berefleksi, ternyata yang namanya kebebasan, yang namanya kemerdekaan, itu juga mengikuti kedewasaan kita. Kita itu mengenal dua jenis kemerdekaan, yaitu yang pertama, merdeka dari. Merdeka dari itu ya seperti bangsa kita alami, merdeka dari Belanda, merdeka dari Jepang, merdeka dari Inggris, merdeka dari, free from. Nah, ini persis yang saya alami juga di seminari. Saya berusaha untuk merdeka dari semua aturan yang ada. Saya merasa bahwa aturan-aturan itu mengikat hidup saya. Ya, sampai sekarang juga masih demikian ya. Bukan hanya romo-romo saja, tapi Anda juga masih diikat oleh ini. Oleh aturan-aturan, oleh janji yang Anda buat. Nah, ingat ya, masih ada janji sakramen perkawinan itu. Dan Anda tidak bisa semata-mata merdeka dari. Nah, itu sebabnya kita mengenal kemerdekaan yang kedua, atau kebebasan yang kedua, yaitu bebas untuk. Jadi kalau kita itu mengatakan kita merdeka dari sesuatu, itu artinya ada elemen di luar kita yang mengekang kita. Tapi kalau kita berkata kita itu merdeka atau bebas untuk, artinya ada kebebasan yang dari dalam. Ada kemerdekaan yang dari dalam. Kemerdekaan dan kebebasan yang tidak tergantung pada hal-hal yang ada di luar diri kita. Nah, persis saudari-saudaraku, bacaan Injil hari ini mengingatkan Anda untuk bukan hanya merdeka dari, tapi merdeka untuk. Kita lihat perempuan Kanaan tadi itu ya, perempuan Kanaan yang percaya dalam bacaan Injil hari ini. Perempuan Kanaan itu sudah jelas-jelas tahu bahwa dirinya itu inferior. Dirinya itu dianggap dalam struktur sosial masyarakat Yahudi saat itu, perempuan Kanaan ini dianggap datang dari golongan orang berdosa. Karena dia orang Kanaan. Orang Kanaan itu seringkali dicap orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Maka, lihat, walaupun dia memiliki cap orang kafir, orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang, ya apalagi dia perempuan pada saat itu, yang status sosialnya dalam masyarakat patriarkal di zaman itu, perempuan itu disebut second class, itu kelas kedua. Bayangkan dengan semua cap yang ada di dalam dirinya, dia tetap merdeka dan bebas untuk meminta kesembuhan pada anaknya. Kerendahan hatinya membuat dia bebas untuk minta pada Yesus, Tuhan, sembuhkanlah anakku. Tuhan, sembuhkan dan tolonglah anak perempuanku. Itu indah sekali menurut saya. Dia tidak peduli dengan status sosial, dengan pandangan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia bebas untuk meminta kepada Tuhan. Karena kerendahan hati dan karena cintanya yang besar kepada anaknya. Dan apa respon Tuhan Yesus? Respon Tuhan Yesus itu menarik. Tuhan Yesus berkata, aku diutus hanya untuk orang Israel, tidak untuk kamu. Di hati kecil Yesus, dia tahu bahwa perempuan ini memiliki iman yang mendalam. Maka Tuhan ingin melihat apa reaksinya. Dan betul, perempuan ini sekali lagi menampakkan kualitasnya. Ia bebas untuk. Ia bebas untuk tetap meminta, walaupun pertama kali ditolak oleh Tuhan. Dia berkata, Tuhan, bahkan anjing-anjing pun makan remah-remah dari meja tuannya. Luar biasa. Perempuan ini dengan imannya, dengan kepercayaannya, dengan cintanya yang besar, dia menjadi bebas untuk tetap meminta kepada Tuhan. Insisting. Dan ini kualitas yang benar-benar luar biasa dari wanita ini. Maka sabda Tuhan berkata, hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu,
anaknya sembuh. Saudari-saudara yang diberkati Tuhan, semoga kita ingat bahwa hidup ini bukan hanya soal merdeka dari sesuatu yang mengekang kita. Tapi hidup ini adalah juga merdeka untuk. Merdeka yang berasal dari kedalaman batin. Merdeka yang berdasar dari kerendahan hati dan cinta yang luar biasa. Jangan bangga kalau Anda mengatakan, saya bebas dari masalah finansial, saya bebas dari istri yang suka marah, saya bebas dari suami yang suka pulang malam. Jangan bangga dengan itu, karena itu masih kondisi-kondisi eksternal. Tapi banggalah Anda apabila sungguh masuk ke dalam, sungguh menemukan iman dan kasih seperti perempuan Kanaan dalam Injil dan berkata, oh, saya bebas, saya merdeka untuk mencintai. Saya bebas, saya merdeka untuk tetap meminta dan berdoa. Oh, saya bebas dan saya merdeka untuk melakukan hal-hal baik di dalam hidup saya. Semoga inspirasi hari ini membantu kita semua untuk memajukan Indonesia dengan cara-cara yang sederhana yang kita punya. Kita tahu Indonesia belakangan ini semakin dirongrong oleh banyak isu yang memecah belah bangsa kita, yang memecah belah rakyat. Peringatan 75 tahun ini adalah kesempatan baik untuk berefleksi tentang arti kemerdekaan bagi bangsa kita. Semoga bangsa kita, dimulai dari Anda, saya, kita semua, kita belajar pelan-pelan untuk mengatakan saya bebas, saya merdeka, untuk mengasihi sesama yang berbeda. Saya bebas, saya merdeka, untuk menghormati mereka yang berbeda iman. Semoga dengan inspirasi Injil, bangsa kita menjadi lebih baik. Saya menutup homili ini dengan seruan yang sangat terkenal. 100% Katolik, 100% Indonesia. Mari ulangi bersama-sama Romo. 100% Katolik, 100% Indonesia. Dan semoga kita merayakan kemerdekaan dengan banyak kebaikan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Setelah disegarkan oleh sabda Tuhan, mari kita berdiri, kita baharui iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan dari orang Maria, yang menderita sengsara, dalam peristirahatan Paulus, disalibkan oleh Bapa dan Anak, yang turun ke depan kematian pada hari ketiga dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim telah memberikan kepada kita tanah yang begitu indah dan kaya, kebebasan yang begitu mengagumkan untuk berbuat kebaikan. Maka mari kita mohon kepada Bapa kita. Tuhan Allah yang Maha Esa, Engkau telah memanggil setiap orang kepada kemerdekaan sejati dalam Kristus. Tuntunlah kami agar dapat mengisi kemerdekaan bangsa kami dengan selalu memperjuangkan keadilan dan cinta kasih. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan pemersatu umat manusia, Engkau telah menghimpun kami sebagai satu kawanan umat-Mu dan membebaskan kami dari kuasa kegelapan. Berkatilah kami untuk selalu memupuk kesatuan dan kerukunan
baik dalam keluarga maupun seluruh bangsa kami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Tuhan pemberi hikmat dan kebijaksanaan. Engkau menerangi hati manusia dengan kebenaran-Mu dan membebaskan kami dari jerat dosa dan kejahatan. Teguhkanlah kami untuk selalu mendukung usaha para wakil rakyat dalam menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Tuhan sumber kedamaian dan kesejahteraan. Engkau telah berkenan membebaskan umat-Mu dari perbudakan dan penindasan. Ajarilah kami untuk tetap berani memperjuangkan keadilan serta kesejahteraan bagi setiap orang, khususnya orang-orang yang masih mengalami ketidakadilan di sekitar kami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. kami berdoa bagi Leonardus William Handoyo, keponakan dari rekan kita Sofian Handoyo, yang telah Kau panggil mendahului kami tanggal 13 Agustus yang lalu. Ya Bapa, ampunilah segala dosanya, dan terimalah ia dalam pangkuan kasih-Mu. Karena belas kasih dan kerahiman-Mu, semoga ia memperoleh kebahagiaan bersama para kudus-Mu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. terima kasih ya Bapa atas rahmat kehidupan yang diberikan kepada teman kami Robert dan Yusiko yang berulang tahun pada minggu ini. Berikanlah kesehatan dan kesuksesan dalam kehidupannya dan jagalah mereka agar selalu menjadi saksi-Mu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur untuk Republik Indonesia yang hari ini kami kenangkan 75 tahun merdekanya. Semoga rahmat kebebasan, rahmat kemerdekaan yang Kau berikan kepada kami gunakan sebaik mungkin. Agar kami bahu-membahu bersatu sebagai bangsa untuk memuliakan nama-Mu dalam karya-karya nyata. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berdoalah saudari-saudara, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Demi kemuliaan Tuhan, Allah Bapa yang murah hati, terimalah dengan ikhlas roti dan anggur, lambang persembahan kami umat-Mu. Semoga Kau ubah menjadi tubuh dan darah Kristus yang menguatkan penjarahan hidup kami sebagai warga, sebagai rakyat Indonesia yang telah Kau berkati.
Semoga sakramen ini menjadi kekuatan bagi kami untuk menapaki penziarahan kami sebagai bangsa. Demi Kristus Yesus, Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan pantas ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau memperkenankan kami hidup di bumi Indonesia, di tengah pulau-pulau dan lautan biru, di antara gunung-gunung dan daratan subur, di negeri yang kaya akan sumber-sumber alam. Engkau membimbing kami menjadi satu bangsa yang merdeka dan bertanggung jawab untuk mengolah sawah dan ladang, mengelola alam tanpa merusak lingkungan, memanfaatkan laut yang kaya, membangun kota dan desa, serta menyiapkan hari depan yang lebih adil dan makmur, aman dan sentosa. Di atas semua itu, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menanam dalam hati kami iman dan cinta akan Yesus Kristus, Putramu dan Penyelamat kami. Maka bersama seluruh isi surga kami memuji, memuliakan Dikau dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Tuhan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku."
Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus akan datang kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapak Fransiskus, dan Uskup kami di tempat ini, Bapak Jerome, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Perhatikanlah umatmu di seluruh dunia, khususnya yang tersebar di kepulauan tanah air kami. Seperti banyak butir gandum diolah menjadi satu roti, dan banyak buah anggur diperas menjadi satu minuman ini, demikian hendaknya, semoga semua suku, golongan, bangsa, dihimpun menjadi satu umat dalam kerajaan cinta kasih-Mu. Ingatlah pula akan saudari-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Khususnya kami berdoa untuk saudara Leonardus. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bersama berdoa. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati tiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat,
sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku kuberikan kepadamu. Maka Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah sekarang kita saling menyampaikan salam damai Kristus. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagia kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus menghantar kita sampai hidup yang kekal. Doa pemuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan secara rohani dalam hatiku. Meskipun Engkau selalu telah datang, aku memelukmu
dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu. Dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Berdiru sarindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti biru sarindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah Hati, kami bersyukur untuk santapan surgawi yang telah kami terima. Semoga kami belajar untuk menjadi bebas. Bebas dari dan bebas untuk. Sehingga kami benar-benar dapat memanfaatkan kemerdekaan bangsa kami dengan sepenuh hati, dengan kerja dan karya yang nyata. Berkatilah gerejamu,
terutama yang berada di tanah air. Semoga gereja di tanah air menjadi tanda persatuan dan harapan di tengah kondisi yang sulit. Semoga Engkau juga memberikan kepada para pemimpin bangsa kami karunia kebijaksanaan dalam memimpin, menggembalakan kami semua. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pengumuman sebentar. Selamat siang semuanya. Merdeka! 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 Di usia yang ke-75 tahun ini, semboyan dari negara Indonesia untuk merayakan 75 tahun adalah Indonesia Maju. Semoga semboyan itu juga bisa mendorong semangat dari komunitas kita untuk terus maju, terus berkarya, dan juga terus membantu sesama dan melanjutkan misi-misi KKI di hari-hari ke depan. Semalam saya juga dihubungi oleh KJRI Houston. Besok mereka akan ada perayaan 17 Agustusan dan salah satu penghargaannya akan diberikan ke KKI yang telah menyelenggarakan Indonesia Gala Dinner tahun lalu yang bernuansa untuk mempromosikan kebudayaan Indonesia di Amerika. Nanti penghargaannya lewat saya, tapi itu untuk kita semua. Jadi kudos untuk semuanya dan semoga kita bisa terus berkarya dan melestarikan budaya Indonesia, khususnya untuk anak-anak KKI dan di Amerika ini. Yang kedua, mulai minggu ini dan minggu-minggu ke depan, Misa KKI akan dimulai jam 1 siang di Gereja Ola. Hari ini kita di dalam Misa KKI, kita akan menempati aisle yang di tengah dan yang di samping sini, ya, samping kiri saya. Jadi untuk hari ini semua pew-nya penuh. Jadi ada 9, setidak-tidaknya ada 9 keluarga yang hari ini datang, ditambah tur, ditambah petugas. Jadi terima kasih dan mohon untuk pertolongan dari teman-teman semua yang hadir untuk mempromosikan, untuk memberitahu teman-teman kita yang mungkin belum tahu atau mungkin masih ragu bagaimana cara kita melaksanakan misa. Menurut saya sangat memenuhi protokol dari kesehatan yang ditentukan oleh CDC. Jadi kita mengosongkan lewat dulu. Dan khususnya juga untuk orang-orang Indonesia mungkin yang dulunya ke misa Anglo dan mereka masih ragu, mungkin bisa, ini saatnya untuk mengajak mereka untuk ke KKI. Karena KKI biasanya tidak sepenuh misa Anglo, jadi mohon bantuannya. Yang ketiga, di belakang ada keranjang kolekte, jadi kalau bagi yang ingin memberikan sumbangan bisa langsung menyerahkan menaruh di keranjang kolektor di belakang sebelum pulang. Dan juga bagi yang ingin memberikan lewat online, nanti Yoshiko akan memberikan linknya yang bisa, di mana kita bisa memberikan lewat online Ola. Jadi itu bukan rekening kita, tapi rekening langsung ke Ola. Nanti ada tulisannya petunjuk bagaimana cara menyumbang. Yang keempat, semalam saya juga melihat foto tahun lalu kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-74. Dan ternyata saya, Yoshiko, ulang tahun juga minggu ini. Dan Romo Joni ternyata juga mungkin beberapa minggu lalu merayakan ulang tahun imamatnya. Jadi mestinya tahun ini juga merayakan ulang tahun imamatnya yang ke-6. Jadi selamat Romo Joni untuk merayakan ulang tahun imamat, dan semoga Romo Joni tetap diberkati dan diteguhkan dalam pelayanan selanjutnya. Terakhir, terima kasih Romo Joni dan Deacon Panca. Hari ini dua-duanya berambut putih. Yang satu masih muda, yang satu sedikit lebih tua. Tapi terima kasih atas pelayanan kalian berdua dalam minggu-minggu yang lalu dan minggu-minggu berikutnya. Dan juga terima kasih untuk anggota KOR KKI. Hari ini hampir semuanya datang.
Jadi ada Alice, Alex, Sally, Shirley, Asien. Semoga minggu-minggu ke depan lebih banyak yang bisa membantu melayani misa-misa KKI. Dan di kiri kanan saya ada 2 ajudan, Hadi dan Pandu. Iya, itu maksudnya supaya mereka bisa lebih membantu lancarnya jalanan misa, karena yang di rumah mungkin tidak mendengar apa yang kita respon dari umat dari Olah, jadi mereka yang duduk berdua di sini, moga-moga kedengaran jawaban-jawaban dari di misa tadi. Dan bagi yang punya masukan untuk misa-misa berikutnya, bisa lewat chat apa menghubungi Yosiko, jadi kita bisa belajar lagi dan membuat lebih baik bagaimana cara melaksanakan misa di minggu-minggu berikutnya. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih untuk Deacon Panca yang ada di Ola. Terima kasih untuk semua petugas liturgi yang telah terlibat. Rasanya kangen, merindukan KKI Atlanta. Saya yakin kita akan berjumpa secara fisik pada waktu yang telah Tuhan tetapkan baik. Sekali lagi, selamat dan dirgahayu Republik Indonesia ke-75, Indonesia Maju. Semoga kita semua ambil bagian dalam sukacita kemerdekaan kita. Dan pesan untuk anak-anak Indonesian Americans di sana, di Ola, I think we are grateful for this community because being an Indonesian American, it's not something to be ashamed of. It is a grace from God that we can know other culture, a rich culture like Indonesian. So I invite you to dig deeper to our own culture, to Indonesian heritage. I do believe it's a good chance for you not only to learn more about Indonesia, but to think, what can I contribute to Indonesia? So think about that. So kita mohon sekarang berkat dan karunia Tuhan untuk keluarga kita dan untuk kita semua. Kita tundukkan kepala, kita hening sejenak. Tuhan sertamu. Sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, diteguhkan, dan diberkati dengan kuasa Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku, dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi. Kita diutus. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Romo, mari kita foto bersama. Keluarin videonya.
Wih, Tante Rina keren banget. Oh my God, look at her. Smile, Tante. Smile dulu. Yang lain kita lagi nunggu Ola ya. Ola ready? Belum ready. Belum ready. Banyak soalnya. Iya banyak, nggak apa-apa, ditunggu. Yoshiko, happy birthday. Oh, terima kasih Romo. Selamat ulang tahun Imamat. Panjang umur. Amin. Robert, panjang umur. Terima kasih Romo. Cantik selalu dan tambah banyak rezeki. Amin. Terima kasih Tante Rina. Thank you. Mae. Mae itu Mami. Halo Romo. Mae merah juga cakep, Ci. Merah-merah. Aduh. Ola sedang formasi. Masih direkam, Yos? Masih. Romo itu patung di sebelah Romo, Santo Vincentius atau Santo Yosef? Hah? Our Lady of Vietnam, Tante. Hah? Our Lady of Lavang. Masa? Vietnam, right? Kok kayak gendong anak sih? Lah kan gendong Jesus, Tante. Oh, itu gendong Yesus, Our Lady. Ajek, lagi ngomong anak nih, bapak baru nih. Halo. Dedi Panda, how are you? Apa kabar? Baik, keluarga beruang lama tidak kumpul ini. Iya. Ayo, Tito dari Michigan. Thank you for joining us. Halo, Mas. Dari Michigan loh, Romo. Good to see you again, Romo. Good to see you again. Oh, look at your background. It was Michelangelo. Ya. Yes. Tante Julia, terima kasih sudah join. Tante Julia, Om Rudi dari Seattle. Halo, Cia. Sudah, Yos? Ya, Ola sudah belum? Tante Lili. Di upload ya? Belum, Lili. Cakep banget. Sudah, Yos? Pegel Oke, tangan gua. Ola ready? Ready. Oke, saya screenshot Ola dulu ya. Lihat kamera. 1, 2. Itu kena bendera tuh Ci Shirley atau Ci siapa itu? Sally ya? Kena benderanya si Kellen. Kellen, I cannot see you. Come to the right. Go to the right a little bit, Kellen. Kellen, ketutupan Tante Jessica. Yes, great. Oke. Sally, kamu di tengahnya Grace, antara Grace Nirang deh. Minggir ke kanan, kiri. Ya udah, Om Ashen. Ke kan, ya, oke. Alright. 1, yang Ola aku foto Ola dulu ya. Oke. 1, 2, 3. Philip, wah Philip ketutup bendera. Oke, ya bagus. Kok Pandu, ya oke. Jangan goyang ya. 1, 2, 3, smile. Tunggu, Ola bagus nih. Merah-merah sebentar. 1, 2, smile. Oke, now everyone, okay? Now let's do everyone. Oke, 1. Romo Joni mana? Oh, ya. Oh, mestinya Romo Joni dulu nih. Keren. Romo Joni dulu. 1, 2, 3. Okay, hold on. Now everyone, okay? 1, 2, and smile. Oke, sebentar. Sabar. Di save dulu, just in case. Oke, great. One more ya. 1, 2, 3, senyum. Terima kasih semuanya. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Om Panca.
semuanya. Terima Bye-bye. kasih, pamit. Bye. Tante Rina Thank you senyum dulu. everyone. Aku foto Bye. Tante. Bye. Ya, bye-bye. Bye. Bye semuanya.